Allahumma alimna ma dzakirna wa fahimna ma lam nafham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin wa taqina fid din wa taqina Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, hadhihi salati mustajibati wa innama awradana afi hadha qasamu di annahu tadkuru bi taqwa sinina wa in kana ratibatu la tabligha watibati tarawihi wa salati aidan li anna hadha salati naqliha ahadi walakin ra'aitu ahli qudus bi ajma'ihim yuwadibuna 'alaiha wa la yasma'una bi tarkiha wa ya bati iradiha. Allahu Akbar. Artinya bermula sembahyang ini yaitu sunat mengerjakan akan dia, dan hanya sungguhnya aku datangkan akan dia dalam bahagian ini karena bahwa ada ia berulang-ulang dengan sebab berulang-ulang tahun. Jadi semayang ini dinamakan dengan semayang pada awal Khamis bulan Rajab Dan kalau ada ia tiada sampai martabat itu, akan martabat semayang tarawih dan martabat semayang raya sekalipun. Nah, semayang pada bulan Rajab ini yang telah dinakal akan ia oleh seorang, kemudian daripada seorang yang sedikit meriwayatkan akan dia satu, kemudian daripada satu. Tapi bahwasanya aku lihat akan ahli bait kudus dengan sekalian mereka itu mengakali mereka atas berbuat semayang ini, dan tiada memudahkan mereka dengan meninggalkan akan dia. Maka kasihku mendatangkan akan dia di sini. Jadi walau semayang pada awal Khamis di bulan Rajab tidak menyamai dengan semayang bulan Ramadan atau semayang tarawih atau semayang dua hari raya. Jadi disebutkan semayang malam Khamis di sini karena ada satu dua daripada ulama yang dahulu mengerjakan akan semayang tersebut. Dan dikekalkan semayang itu oleh daripada ahli kudus. Ahli Baitul Kudus. Dan tiada mereka itu memudahkan meninggalkan semayang itu. Para orang ahli kudus pada Baitul Kudus, Maqdus, mereka mengerjakan semayang itu. Adapun semayang pada bulan Sya'ban itu, maka yaitu semayang pada malam 15 daripada bulan Sya'ban, yaitu bahwa ada semayang pada malam itu 100 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Padahal membaca pada tiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah itu Allahu Akbar 10 kali, dan engkau berkehendak membayangkan dalam malam itu 10 rakaat kemudian daripada Al-Fatihah kita Allahu Akbar 100 kali. Dan adalah sembahyang ini adalah tebut riwayatnya itu daripada Hasan Basri bahwa ia menjadi. Dan ada lagi sembahyang di bulan Sya'ban pada malam 15, pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka lakukan sunat tersebut dengan 100 rakaat. Biasa kita kerjakan berapa rakaat? 2. Paling baca Yasin 3 kali. Maka dengan sembahyang nisfu dia bilang.
Biar sesungguhnya kita lakukan yaitu yang diperintahkan 100 rakaat. Tiap-tiap rakaat disuruh bacakan surat Qul Huwallahu Ahad setelah Al-Fatih, yaitu 10 kali. Atau boleh pun dikerjakan 10 rakaat, dibacakan Qul Huwallahu Ahad pada tiap rakaat 100 kali. Nah, dia dianjurkan. Maka sembahyang adalah sembahyang ini sebut riwayatnya oleh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Lakaya ada tani talatuna man ahabba man ashaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla hadza salati hadhihi lailatin nahdan Allahu alaihi sab'ina naratan wa qadila kulli salatin sab'ina hajat. Adnaha maghfiratan. Artinya menceritakan akan dia. Aku oleh 30 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mencerita aku oleh 30 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya barang siapa mengerjakan akan sembahyang ini pada malam 15 daripada bulan Syaban, niscaya menilai Allah Ta'ala kepadanya 70 tilik rahmat dan memberi ia baginya dengan tiap-tiap satu tilik kepada itu akan 70 hajat, dan sekurang-kurangnya itu diampunkan akan dosa. Ya, dan kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya yang bernama Ghanimah. Ya, jadi kata daripada Hasan Basri, ya, diceritakan olehnya para sahabat Rasul, lebih 30 orang menceritakan. Apa katanya? Kata Rasul, ya, siapa saja yang mengerjakan sembahyang pada malam 15 daripada bulan Syaban, saya dilihat oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan 70 rahmat, dengan tilik rahmat, dengan 70 tilik. Tiap-tiap satu tilik, tiap-tiap syukuran, tiap-tiap suatu tilik kepada itu akan 70 hajat. Sekali lihat disampaikan kepada kita, diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dalam sekali tilik itu 70 hajat. 70 tilik, 70 lihat berapa kali, berapa hajat? 7 kali 7. Ada 7 kali 7. 4. Tambah 02. 4.900 rahmat ataupun 4.907 rahmat. Maka tiap-tiap sekurang-kurangnya daripada diampunkan akan segala dosa-dosanya. Sekali melihat diampunkan dosa, kita sekali melihat kita dosa. Ya. Siapa yang mengerjakan sembahyang pada malam bulan nisfu Sya'ban, yaitu sembahyang sunat 100 rakaat atau 10 rakaat 100 kali doa surat Ikhlas dalam tiap-tiap rakaat. Ya, mau pilih yang mana? Pilih 100 rakaat atau pilih 10 rakaat. Jumlahnya tak sama. 10 rakaat 100 rakaat berarti kali 10 1000 Allahu Ahad. Pokoknya mulai habis maghrib kita buat, besok pagi baru selesai. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab yang bernama Ghaniyah, wa yasmu'u hadda salatil khairu ta'rifu bi barakatiha wa kana salifan salihah يصلونها جميعا يجتمعون لها وفيها فضلا كثيرة ثوابا كثيرة
rawi anil Hasan Basri ila akhir Muslim mahala. Artinya dinamakan akan sembahyang ini sembahyang khair, yakni sembahyang kebajikan, dan ma'ruf berkatnya itu. Dan adalah orang yang dahulu-dahulu yang soleh-soleh menyembayangkan akan dia, padahal berjamaah, berhimpun mereka baginya. Dan dalamnya itu adalah kelebihan yang amat besar dan pahala yang amat banyak. Diriwayatkan daripadanya Hasan Basri hingga akhir seperti yang tersebut di sini. Dinamakan sembahyang pada malam nisfu Sya'ban itu, ataupun pada malam 15 bulan Sya'ban. Dilakukan sembahyangnya itu dinamakan dengan sembahyang khair. Artinya sembahyang kebajikan. Dan ma'ruf berkatnya nampak umum. Mana ma'ruf? Sudah umum berkatnya, artinya sudah banyak orang yang mendapatkan keberkatan sembahyang sunat. Dan adalah orang yang dahulu yang soleh-soleh menyampaikan, mengerjakan, menyembayangkan sembahyang ini. Padahal mereka itu dengan cara melakukan berjamaah. Berhimpun mereka, berkumpul mereka pada mengerjakan sembahyang itu. Kalau kita pada malam nisfu Sya'ban berkumpul juga, cuma sembahyangnya habis maghrib 2 rakaat. Habis itu Yasin 3 kan? Habis itu maksiat lagi. Yang laki-laki pergi jamuan tempat cewek-cewek, yang cewek-cewek malam mingguan sama laki-laki. Padahal kita lakukan sembahyang tersebut biar terampun dosa. Bukan bermakna setelah itu boleh melakukan dosa. Jangan cocok canung dari. Jadi liburan. Kadang ada yang bulan puasa lama kali lah habis puasa. Awak udah seminggu lebih, awak dah hampir sebulan nggak bawa gebetannya. Habis raya barulah semua dilakukan. Istilahnya qada yang tertunda. Itu salah satu bila dengan kita melakukan suatu ibadat, tapi kita tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah melakukan ibadat tersebut, itu salah satu tanda ibadatnya ditolak atau tidak diterima. Bila dengan melakukan suatu perbuatan ibadat, umpama puasa, setelah berpuasa kita lebih zalim daripada yang sebelumnya, itu suatu tanda ya, bahwasanya puasa kita itu adalah tidak diterima. Paham? Atau tak sampai puasa kita kepada Allah, atau memang kita tidak berpuasa, hanya menahan lapar dan dahaga. Tidak kita melakukan hakikatnya puasa. Dengan puasa kadang tunda, ai baik yak tu ke puasa lihat untuk mengatakan puasa. Bunyi itu juga bunyi. Hal puasa itu adalah menguji daripada kesabaran kita untuk mendapatkan kesuksesan setelah berpuasa. Dan dalam kelebihannya yang amat besar. Orang dahulu mengerjakan daripada sembahyang pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka tahu kelebihannya lebih besar dan pahalanya lebih banyak. Dan diriwayatkan daripada Hasan Basri hingga akhir seperti yang telah tersebut. Jadi kalau ada yang dipertanyakan, boleh dipertanyakan.
Al-qismu tsani fi nawaqili ma yata'allaqu bi asbabin. Bermula bahagian yang kedua daripada segala sembahyang sunat itu, yaitu sembahyang yang takluk dengan segala sebab, yaitu 9 perkara. Bahagian yang kedua yaitu mengenai dengan masalah sembahyang yang ada kaitannya dengan suatu kejadian atau suatu sebab. Yaitu ada padanya 9 perkara. Yang pertama sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau kita asal gerhana bulan itu kita anggap suatu fenomena alam. Tukang kacamata laku kacamata, hana kacamata belum tinta peluk. Apa namanya? Tarik peluk dengan betul-betul ini. Nah, ingat kita jadikan suatu fenomena kumpul di lapangan untuk menyaksikan gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, itu ingat kita kan telah diubat kan. Kita salah minum obat. Kita mencret minum obat kepala. Taruh muji obat di kafe ya. Menyaksikan fenomena dan mengata setelah ada ini ada kejadian. Dan katalah di ubatnya. Yang dianjurkan oleh agama kita yang betul obatnya, bila terjadi suatu gerhana baik daripada matahari ataupun daripada gerhana bulan, maka disuruh azan, ambil air sembahyang, melakukan berapa rakaat? 20. 2 rakaat. Berapa kali salam? 4. Ya. Apa 4 rakaat 2 kali salam atau 2 rakaat 4 kali salam? 4 rakaat 2 kali kalau gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan saja 2 rakaat. Digabung bacanya, aku digabung tadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi jawabannya itu enggak. Tata cara melakukan: sekali berdiri, sekali Al-Fatihah, 2 kali berdiri. 2 kali rukuk dalam 1 kali rakaat. Pertama takbir, Iftitah, Fatihah, ayat, rukuk, Iktidal, baca Al-Fatihah, rukuk. Ya, pada rakaat yang pertama dan yang kedua pun demikian. Baik sibuk cok HP. Apa tu? Inilah fenomena alam terjadi di Aceh Tamiang. Mudah-mudahan tidak ada jadi suatu berlaku. Bayangkan doa macam HP. Sekarang Facebooknya bagi uduhan tanya. Ya Allah, tabahkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku. Pak Facebook. Tidak untuk ngibang, sibuk dengan urusan yang lain. Begitu siap sembahyang kita tengok, belum astagfirullah, musallah diangkat. Berdoa apa bahapin itu? Lepas tengah berdoa bahapin, pam berdoa hapin itu. Kau tahu. Nah, katalah salah minum itu yang pertama. Dan yang kedua, sembahyang minta hujan. Nah, bila ada kekeringan, bila ada kemarau, berkepanjangan, ajak saudara-saudara untuk meninggalkan kezaliman, untuk meninggalkan kemaksiatan. Ajak mereka ke lapangan, pakai pakaian yang sederhana. Jangan pergi untuk minta hujan kita dah macam kondangan tempat upati. Sama aja. Pakai pakaian sederhana, yang penting pakaian kalau bisa kumuh tapi suci, untuk melakukan sholat
minta hujan. Bawa binatang-binatang. Ada pun pada binatang mangari kata ya rau tu taban sih. Ya, walau demikian, walau kita itu dah sama kayak mereka, nggak usah tak kita bawa ke mereka itu. Yang keempat, sembahyang tahiyat masjid. Ya, walaupun kita lakukan sholat masjid itu dengan sebab bolak-balik kita masuk dalam masjid. Ya, umumnya juga kan ada bilik, dia yang putih pengurus. Sembahyang aja. Walau keluar masuk bolak-balik kita masuk masjid, maka dilakukan bolak-balik padanya, masih ada sunnah. Walau tidak kita kerjakan. Dan yang kelima, sembahyang wudu dan sunat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Yang keenam, sembahyang sunat 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah dan pada ketika keluar daripadanya. Nah, itu cuma kami yang nggak punya rumah, yang biasa tinggal di kedai, berarti sembahyang sunat keluar masuk ke kedai. Nah, Kang Maman, Pak ketiga? Ketiga, bukan ketiga. Ketiga dan terus main jenazah lingkung. Ya, main jenazah lingkung. Abang lingkung. Dah kental semua ya. Ana punya nyala ana. Nah, kental nyala. Nah. 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 Saya agak uping-uping karena ana rumah ya. Oh, nanti sih. Yang ketiga, sembahyang jenazah. Ya. Itu kan semua dilakukan itu dengan adanya terjadi sesuatu. Ya. Kalau misalkan semua ini tidak terjadi, maka tidak disunatkan sembahyang. Walaupun ada orang sudah seperti jenazah, dia belum sunat untuk sembahyang. Ya. Kalau belum ada sesuatu yang harus dikerjakan karena belum sampai sebab. Akan lagi jenazah, baru lagi ya. Yang dia nyuci, lagi binatang, baru lagi ya tentang binatang. Nah, baru kaya. Kan bukan demikian. Kaya tidak sama. Tidak ikut lagi binatang. Ibu ya itu. Begini. Nah. Yang marah kita punya ikut lagi urung. Lagi manusia. Ya begini itu. Karena kalau dikata kayak manusia, berarti dia bukan manusia. Tapi punya ikut lagi kambingnya tidak pertanyakan. Lagi kambing. Kadang si gemuk. Berebut lagi kambing. Lagi gemuk klasik kambing. Agak raya itu kambing. Kan demikianlah. Yang ketujuh, sembahyang istiqorah. Istiqorah sembahyang karena sebab apa? Sebab apa? Sebab ada sesuatu saja. Yang kedelapan, sembahyang sembahyang aja. Yang kesembilan, sembahyang tasbih. Ya, semuanya itu adalah dilakukannya dengan adanya sebab. Masing-masing akan diceritakan nanti sebab-sebab sembahyang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi raji'un bil ma'af. Ada kira yang mau dipertanyakan, boleh dipertanyakan kembali. Ada kira-kira yang mau dipertanyakan? Boleh dipertanyakan. Ada?
Masuk masjid sama wudhu itu duluan mana dong? Kalau misalnya kita habis wudhu langsung masuk masjid. Duluan mana? Nah, Nah, ada yang mengatakan kita melakukan satu sembahyang selesai daripada dua masalah. Nah, sembahyang sunat masjid dilakukan pertama awal masuk sembahyang wudhu dilakukan setelah berwudhu sama waktu. Jadi kalau misalkan kita lakukan sembahyang dalam masjid umpama sahaja aku sembahyang sunat wudhu, layak masjid juga rumah untuk dapat pahalanya. Nah, atau kita sembahyang sekalian kan juga boleh. Lain. Yang lain? Kalau tidak ada kita pada di sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.